agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adikku, anak-anakku anak-anakku sekalian. Itu kelas pimpin doa, lalu kita berdoa bersama-sama. Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Hari ini pagi cerah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat. Pak Guru mau tanya dulu, hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? 1, Pak. Lalu kemudian yang sakit berapa orang? 1, Pak. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang sakit dia cepat sembuh, supaya dia bisa berkumpul dengan kita lagi sama-sama di sekolah dalam kelas ini, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran bersama-sama dengan teman-teman yang sementara sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Lalu kemudian berikut kita lanjut dengan materi yang harus kita sampaikan hari ini yang saya ajarkan, yaitu tentang about me. Ya, sebelum kita masuk dengan materi hari ini yang Pak Guru sampaikan tentang about me, sebelum itu kita speaking dulu. Ya, Pak. Oke, coba perhatikan speaking. Di sini speaking adalah kebiasaan Indonesia hebat, ya. Jadi bisa kita mulai dengan kebiasaan Indonesia hebat? Bisa. Ya. Oke, kita mulai ya. Bangun pagi beribadah olahraga, hemat dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, hemat dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, jadi kita harus bangga menjadi warga anak Indonesia hebat. Maka kita harus semangat. Semangat yang harus kalian tekankan untuk menjadi orang yang hebat. Berikut kita akan masuk dengan tujuan pembelajaran, ya. Di dalam tujuan pembelajaran kali ini untuk materi pelajaran yang harus kita pelajari yaitu tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu memperkenalkan diri dan orang lain. Maksudnya kalian harus bisa memperkenalkan kalian punya diri kepada orang lain, atau mungkin kepada kalian punya teman atau orang yang belum kalian kenal. Seperti itu. Bisa paham ya? Bisa. Oke. Lalu kemudian yang berikut, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu berbicara tentang hobi. Berbicara tentang hobi berarti tergantung dari kalian masing-masing. Hobi apa yang kalian cita-citakan, atau hobi kegemaran kalian suka apa, seperti apa yang kalian suka, ya. Nanti kita masuk dengan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu berbicara tentang hobi. Lalu kemudian yang berikut, peserta didik mampu menggambarkan ciri-ciri fisik dan kepribadian orang, ya, seperti itu. Berikut yang keempat adalah peserta didik mampu menggambarkan kegiatan sehari-hari, ya. Jadi kegiatan sehari-hari apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian bikin, kalian
bisa mampu untuk kalian menggambarkan kegiatan apa yang harus kalian kerjakan. Seperti itu ya. Lalu kemudian itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kita masuk dengan materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah about me. Ya. Sebelum kita masuk materi dengan about me, sebelum itu Pak Guru mau tanya dulu. Siapa yang tahu tentang about me? Tentang diri saya. Jadi about me itu adalah bahasa Inggris yang menunjukkan kepada diri kita sendiri, yang akan kita mau perkenalkan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris adalah about me. Ya, seperti itu ya. Lalu kemudian berikut about me, introduction myself. Ya. Sebelum kita masuk dengan introduction myself, sebelum itu mungkin adik-adikku, anak-anakku yang sekalian mungkin pernah dengar di sekolah atau di sekolah dasar atau sebelum kalian menginjak kaki di SMP ini, sebelum itu pernahkah kalian mendengar kata introduction myself mungkin di sekolah dasar atau di mana? Sudah pernah? Pernah. Ya. Kalau sudah pernah, saya akan jelaskan. Introduction myself itu artinya memperkenalkan. Dari kata dasar introduce. Introduce artinya memperkenalkan. Jadi setelah dia masuk dengan introduction ada akhiran ion di belakang, maka dia menjelaskan tentang apa yang harus kita jelaskan kepada orang yang akan kita perkenalkan. Seperti itu, ya. Jadi introduction yang artinya perkenalan, ya, seperti itu. Lalu kemudian perkenalan diri, di situ di dalamnya perkenalan diri termasuk nama asal kalian. Jadi otomatis di dalam kelas ini anak-anakku sekalian semua kan mempunyai nama. Tetapi orang lain yang belum tentu juga kenal anak-anakku sekalian punya nama. Maka dari itu supaya bagaimana cara supaya orang dia kenal kita punya diri, maka itulah yang disebut dengan introduction myself. Kita akan memperkenalkan kita punya diri. Ya, seperti itu. Oke, berikut bisa diberikan aplaus sebelum kita lanjut. Masih semangat? Ya, harus semangat. Karena Indonesia hebat itu harus semangat. Kalau tidak semangat, berarti bukan disebut dengan Indonesia hebat. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita juga mampu semangat. Seperti itu ya. Oke, berikut kita lanjut. Setelah nama kalian sudah perkenalkan kalian punya nama, kemudian asal, lalu kemudian tempat tinggal, hobi dan informasi pribadi lainnya. Ya, ketika ketemu sama seseorang yang kalian anggap bahwa dia adalah orang dekat sama saya. Contoh, mungkin saya punya paman, mungkin saya punya teman, atau mungkin sama saya punya orang tua, mungkin sama siapa saja, atau mungkin di guru saya, seperti itu ya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut dengan seperti contoh ini ada seperti contoh yang lainnya adalah good morning everyone. My name is siapa? Contoh seperti saya. Pak Guru punya nama adalah Sulfan Samadi. Maka dari itu good morning, selamat pagi everyone. Kata everyone artinya semuanya. Ya. Jadi kata everyone ada juga nama everybody. Jadi jangan kalian bingung, itu sama saja arti, ya, yang menunjukkan bahwa kita semua. Oke, kita masuk dengan my name. Mungkin adik-adikku, anak-anakku semua sekalian sudah tahu kata my name. Sudah tahu nama my name? Ya. My name itu apa artinya my name? Iya, nama saya. Ya, nama saya siapa? Dalam bahasa Inggris disebut dengan my name. Lalu kemudian di situ ada kata is. Jangan kalian bingung dengan kata is. Is itu adalah to be, yang menunjukkan bahwa orang itu dia satu, yaitu dia pribadi sendiri. Oke, berikut you can call me. Kata you can call me. Kata call itu call artinya panggilan, nama panggilan saya. For example like this, my name is Sulfan Samadi Wongula, and then you can call me Sulfan.
kamu bisa menyebutkan saya dengan kata Sulfat. Berarti tidak dikasih nama lengkap, berarti kita kasih nama panggilan. Kata call itu panggilan, ya, nama panggilan. Bisa paham? Oke, kalau bisa paham kita lanjut. Kemudian I'm from, perhatikan asal saya. I'm from, kata from yang menunjukkan bahwa saya ini berasal dari mana. Ya, kata from itu yang artinya dari. Dia menunjukkan bahwa sekali lagi dia menunjukkan bahwa kita ini berasal dari mana. Saya ini berasal dari mana. Maksudnya berasalnya itu tempat tinggal saya di mana. Contoh, saya tinggal di Barat. For example, like this. I'm from I'm from Barat, ya. Lalu kemudian I'm from Lala, ya, seperti itu. Nanti sebentar kita akan masuk dengan latihan-latihan bagaimana cara memperkenalkan diri kalian, lalu kemudian bagaimana cara memperkenalkan teman kalian kepada orang lain, seperti itu. Nanti kita akan pelajari masing-masing supaya kita akan berlatih bagaimana caranya kita bisa pahami dengan kata about me. Bisa dimengerti kan? Oke, kalau bisa dimengerti, kita lanjut. Oke, ada contoh lain, ya. Di sini ada contoh lain. Contoh lain, hello friend. Lalu kemudian my name is. Lalu kemudian berikut ada I was born. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Berikut kemudian I'm 10 years old. I'm from Jakarta. I live in Pasar Minggu. My hobbies are reading and swimming. Nice to meet you. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dimengerti? Bisa. Sampai belum paham? Oke, kalau semuanya sudah paham, saya akan lanjut lagi, ya. Nanti sebentar kita akan berlatih, masing-masing berlatih supaya bagaimana supaya kita bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nanti Pak Guru akan dampingi kalian untuk bagaimana caranya supaya kalian bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Berikut coba perhatikan di depan, situ ada contoh lain seperti hello friends. Kata hello friends itu berarti menandakan bahwa dia menyapa seseorang atau dia menyapa orang lain atau paling tidak temannya sendiri. Seperti itu. Dia menyapa. Contoh, saya ketemu sama teman saya di jalan. Pada saat ketemu di jalan, saya menyapa dia. Bagaimana cara menyapa? Kita harus sampaikan halo teman. Dalam bahasa Inggris disebut dengan hello friends. Seperti itu, ya. Jadi kalau ketika kita ketemu sama teman kita, lalu kemudian kita tidak memberikan sapaan, otomatis teman kita dia berpikir bahwa wah, orang ini begitu sombongnya, kenapa tidak menegur saya? Jadi alangkah bagusnya kita harus memberikan sapaan supaya kita anak siswa orang yang punya pendidikan itu harus seperti itu, harus bisa menyapa orang dengan baik seperti itu. Lalu kemudian berikut my name is, tadi saya sudah jelaskan tentang my name is, mungkin sudah tahu, ya, itu tentang identitas pribadi saya untuk memperkenalkan saya punya diri kepada orang lain supaya orang lain dia tahu bahwa saya punya nama ini siapa, supaya bisa orang bisa tahu. Mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin sudah tahu, sudah paham. Lalu kemudian berikut ini I was born, ya. Di situ I was born on 23 Juni 2013, ya. Jadi coba perhatikan, I was born on 23 Juni 2013. Itu yang artinya bahwa saya lahir pada tanggal 23 Juni tahun 2013. Ya.
Kenapa sampai ditandai dengan lahir? Karena di situ ada kata born. Lalu kemudian di situ ada kata was. Kenapa sampai situ ada was? Karena dia menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Maka aturan mainnya di dalam menggunakan bahasa Inggris, dia harus menggunakan to be past tense. Jadi dia tidak bisa pakai to be is yang tadi yang sudah dijelaskan, yang tadi seperti contoh my name is Rafa. Kenapa di bawahnya tidak lagi pakai to be am? Contoh, I'm born on 20th. Kenapa tidak seperti itu? Karena apa? Karena kejadiannya dia sudah menjelaskan kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Makanya harus menggunakan to be past tense yaitu was. Jadi I was born on 20th Juni 2013. Seperti itu. Berikut kita lanjut. I'm 10 years old. Siapa tahu artinya I'm 10 years old? Saya berumur 10 ya, saya berumur 10 tahun. Seperti itu. Kalau contoh kalau Pak Guru bilang bahwa saya berumur 9 tahun, berarti I'm 9 years old. Oke, semangat. Untuk dulu. Ya, itu. Ya. Jadi kalau ingin menyampaikan kepada seseorang supaya seseorang dia tahu kita punya identitas jati diri kita, maka kita sampaikan dengan benar supaya orang dia bisa paham. Oh, ternyata si anak ini dia berumur 10 tahun. Si A dia berumur 9 tahun. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikut sini hanya cuma Pak Guru berikan contoh bahwa Rafa ini dia berasal dari Jakarta. Ditahu dari mana? Ditahu dari kata I'm from Jakarta. Ya. Jadi asal dari Jakarta. Bisa juga kalau kita rubah lagi. Contoh, saya berasal dari Barat. Berarti kalimatnya yaitu I am from Barat. Oke. Jadi sudah bisa paham ya? Atau sampai di sini siapa yang belum paham atau yang sampai belum tahu? Paham semuanya ya? Oke. Berikut kita lanjut lagi. Setelah menyampaikan asal saya berasal dari mana, kemudian kita masuk lagi I live. Coba perhatikan I live. I live in Pasar Minggu. Siapa tahu artinya live? Ya, saya tinggal di Pasar Minggu. Kita berikan jadi saya tinggal di Pasar Minggu. Kalau kita rubah lagi, saya tinggal di Parang. Bagaimana? Ya, I live in Parang. Oke, seperti itu. Jadi sudah bisa paham ya? Selalu. Lalu kemudian berikut kita masuk lagi yang berikutnya adalah my hobbies. Coba perhatikan my hobbies. Tahu apa artinya my hobbies? Oke, hobi saya. Sekarang sebelum kita jawab. Jadi my hobbies itu artinya hobi saya. Hobi saya adalah my hobbies are reading. Tahu apa artinya reading? Membaca. Oke. Berikut and swimming. Berenang. Berarti kesimpulannya my hobbies are reading and swimming. Berarti artinya hobi saya membaca dan berenang, swimming. Oke, kita berikut. Yang terakhir adalah nice to meet you. Arti nice to meet you, percakapan ini kita sambil dulu di sini, kemudian nanti kita akan bertemu di kemudian hari. Nice to meet you, senang bertemu dengan Anda hari ini, atau saya senang berjumpa dengan Anda hari ini. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau bisa dimengerti, kita akan mengerjakan kelompok, pekerjaan kelompok, lalu kemudian masing-masing mengerjakan tugas yang akan saya berikan, yaitu tentang about me. Yang tadi yang saya sudah jelaskan, yang Pak Guru sudah jelaskan, maka kita akan
mempelajari tentang about me dengan teman kita secara berkelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dimengerti, silakan. Oke, sudah. Coba perhatikan pekerjaan yang sudah Pak Guru bagikan itu dikerjakan secara berkelompok atau secara berdiskusi. Kemudian nanti yang di kertas itu yang Pak Guru sudah pakai nanti diskusi sama teman kalian. Lalu kemudian dilihat, dibaca, lalu kemudian dicari apa maksud dari bacaan yang Pak Guru sudah bagikan. Lalu kemudian setelah itu hasilnya nanti dipresentasi ke depan masing-masing kelompok untuk mempresentasi hasil yang punya pekerjaan. Jadi ini ada 3 kelompok, maka kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang akan mewakili kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasi hasil dari pekerjaannya. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi nanti masing-masing kelompok maju itu 3 orang saja yang maju. Ya, jangan tidak usah semua, tapi 3 saja. Jadi 3 ini yang akan maju ke depan, presentasi, lalu kemudian memperkenalkan dirinya masing-masing kelompok, lalu kemudian memperkenalkan temannya di samping, lalu kemudian mengisi apa yang sudah kalian kerjakan kemudian dipresentasikan. Coba perhatikan, ya, coba perhatikan. Ya, ini yang kertas yang kemarin yang Pak Guru bagikan itu yaitu istilah tanda titik-titik yang ada di bacaan tersebut.
lalu kemudian dicocokkan dengan kosakata yang sudah ditentukan untuk melengkapi tanda titik yang ada pada soal tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi soal tersebut itu masih dalam keadaan tanda titik, lalu kemudian dia punya jawabannya itu nanti dipilih di kosakata yang sudah ditentukan, lalu kemudian dicocokkan dengan kalimat yang ada di dalam tanda titik itu. Yang mana yang cocok untuk dilengkapi, seperti itu. Oke. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Bagaimana? Bagaimana? Kasih kuat. Bagaimana? Ya, oke, baiklah. Jadi nanti pada saat maju di depan, yang pertama perkenalkan dulu diri kalian dengan menggunakan bahasa Indonesia dulu. Lalu kemudian setelah itu presentasi hasil dari diskusi kalian yang kalian punya pekerjaan itu baru menggunakan bahasa Inggris. Jadi maju di depan, perkenalkan diri kalian masing-masing dengan teman kalian, lalu kemudian kalian presentasi kalian punya hasil pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Bisa paham? Bisa, Oke, Pak. kalau bisa paham silakan kerjakan. Jadi apa yang ada di instrumen yang soal yang kalian selesaikan itu menggunakan bahasa Inggris. Lalu kemudian nanti sebentar dipresentasi dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan apa yang kalian sudah diskusi, seperti itu. Jadi yang lembaran kerja yang kalian kerjakan itu nanti dibaca di depan kelas agar supaya teman-teman sekalian bisa tahu bahwa hasil diskusi yang kalian kerjakan itu seperti apa. Lalu kemudian kita akan membahas bersama-sama hasil yang teman kalian kerjakan sesuai dengan diskusi yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu. Gimana? Ya. Perhatikan, coba perhatikan. Ini Pak Guru akan jelaskan lagi kembali. Ya, di sini lembar kerja peserta didik yaitu
complete the interjection with the word below. Maksudnya lengkapi kalimat yang ada di bawah dengan tanda titik ini, dilengkapi dengan kosakata yang sudah ditentukan, lalu kemudian dipasangkan di tanda titik ini mana yang benar menurut kalian. Seperti itu ya, bisa dimengerti itu? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dimengerti silakan kerjakan. Ya, jadi sekali lagi pokoknya ingatkan ini contoh ya seperti tadi ini tanda titik ini kalian cocokkan dengan kosakata yang ada. Kosakata ini kira-kira yang cocoknya diletakkan di mana? Di mana? Menurut kalian punya apa yang menurut kalian punya pendapat atau hasil dari diskusi kalian? Nanti kalian diskusi. Kemudian yang cocoknya seperti apa untuk mengisi tanda titik ini disesuaikan dengan kosakata yang ada. Perhatikan, ini pembelajaran ya secara diskusi atau berkelompok. Jadi ya harus ada fokus yang harus kalian kerjakan. Seperti ya, jadi fokus konsentrasi dengan pekerjaan kalian, lalu kemudian diskusinya, lalu kemudian setelah itu, lalu kemudian kalian dirembuk. Kira-kira jawabannya seperti apa? Nanti didiskusi sama teman-teman dengan teman-teman kalian, lalu kemudian yang cocoknya seperti apa. Jadi harus ada konsentrasi, ya. Bagaimana, sudah selesai? Belum? Ya. Iya. 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 Oke, itu aja. Iya, pakai itu saja. Ya. Jadi itu kalimatnya itu dibaca dari depan. Contoh, hello everyone, my titik is Al-Ghazali. Itu dibaca. Iya, dalam bahasa Inggris ya. Iya, semuanya. Ya. Jadi dibaca dengan menggunakan bahasa Inggris. Dimulai dari depan, hello everyone, my titik is Al-Ghazali, terus sampai dengan selesai. Nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Seperti itu ya? Ya, Pak. Ya.
Jadi nanti yang mewakili kelompok itu harus bisa memberikan presentasi yang baik. Jadi contoh seperti ini, ya. Jadi masing-masing yang mewakili kelompok, ya, dia boleh membaca. Jadi nanti pilih siapa yang bisa ke depan untuk berpresentasi hasil dari kalian punya kerja kelompok. Yaitu dia boleh membaca, "Hello everyone, my titik is Ghazali. You can see out. I am 12 years. I was on January 2nd, 2010. Perhatikan cara bacanya. 2010. Berikut. In Bandung. Now I live in Karawang. Berikut. My titik is perumahan Pesona. Berikut. Bangku A1 number 5. I am a titik. I study at Puri Atta. Puri Atta Junior High School, Karawang. There are 4 people in my family. My father, mother, sister, and me. My father is a titik. Is playing soccer. Besides playing soccer, I also like swimming and cycling. Cycling in my free time. I like to music and watching TV. Talking about favorite foods. I like fried chicken and ice cream very much. I think that's all. Thank you very much. Jadi nanti masing-masing kelompok presentasi dia punya hasil apa yang dia diskusi, lalu kemudian dibaca, lalu kemudian kita bersama-sama menyimak, lalu kemudian kita sama-sama mempelajari apa maksud dari bacaan tersebut.
Jadi kerja, ya, perhatikan apa yang dikerjakan itu harus ada rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab supaya apa yang diberikan untuk diskusi supaya bisa diselesaikan, ya. Ya, jadi itu bacanya, ya. Coba perhatikan bacanya. Perhatikan Pak Guru akan baca secara perlahan, ya, secara perlahan agar bisa dipahami, ya. Berikut, coba perhatikan. Karena tadi ada teman kalian bertanya untuk bagaimana cara membacanya. Pak Guru akan mengulang kembali cara membacanya. Perhatikan cara bacanya. Hello everyone. Ya, hello everyone. Berikut hello everyone. My titik is Al Ghazali. You can titik me Al. I am 12 years. Titik I was titik on January 2nd 2010 in Bandung. Now I live in Karawang. My titik is Perumahan Pesona, Bambu A1 number 5. I am, ya, ini bacanya I am a titik I study at Puri Atta Junior High School, Karawang. There are 4 people in my family. My father, mother, sister, and me. And then the next sentence. My father is a titik. Jawabannya dicari di sini. Berikut my father is a titik, and then he works in public hospital. My mother is housewife. My titik is playing soccer. Ini soccer, ya, soccer. Besides playing soccer, I also like swimming and cycling, and my free time I like listening to music, and watching TV, talking about favorite foods. I eat fried chicken and ice cream very much. I think that's all. I think that's all. Thank you. Oke. Bisa paham, Sob? Bisa. Ya. Masih semangat? Kita bisa breaking sebentar? Bisa, Kak. Ya. Oke. 7 kebiasaan Indonesia hebat. Coba perhatikan.
tinggalkan dulu pekerjaan sejenak, ya, supaya otak bisa rileks. Marilah kita menuju ke kebiasaan Indonesia Hebat. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai. Bangun pagi beribadah olahraga. Kemas belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Kemas belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita, yaitu mengerjakan diskusi di masing-masing kelompok agar supaya kita bisa ada fokus, ya. Gitu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah semuanya, kita mulai presentasi. Ya. Sebelum kita presentasi, sebelum itu masing-masing kelompok sudah pilih siapa-siapa yang akan maju ke depan untuk memberikan presentasi hasil dari pekerjaan kalian masing-masing. Jadi yang maju ke depan hanya sebanyak 3 orang, ya. Lalu kemudian 3 orang ini, yang pertama sebelum dia mempresentasi hasil kelompok yang telah dikerjakan, sebelum itu dia akan memperkenalkan dia punya nama terlebih dahulu. Kemudian dia akan memperkenalkan dengan temannya di samping, dengan temannya di sebelah. Lalu kemudian setelah itu mulai masuk dengan apa yang kalian pelajari, diskusi yang barusan kalian pelajari diskusi. Bisa nanti? Tidak, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju di depan. Kelompok 1
Mari kita berikan aplaus kepada ya. Coba yang lain tenang, perhatikan apa yang teman kalian memberikan hasil diskusi yang mereka kerjakan. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati dan di samping kanan saya ada dan di samping kiri saya ada Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelajaran About Me. Hello everyone, my name is Al Ghazali. You can call me Al. I am 12 years old. I was born on January 2nd, 2010 in Bandung. Now, I live in Karawang. My address is Perumahan Pesona Bambu A1 number 5. I am a student. I study at Puri Arta Junior High School, Karawang. There are 4 people in my family. My father, mother, sister, and me. My father is a doctor. He works in public hospital. My mother is housewife. My hobby is playing soccer. Besides playing soccer, I also like swimming and cycling. In my free time, I like listening to music and watching TV. Talking about favorite food, I like fried chicken and ice cream very much. I think that's all. Thank you. Oke. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ada pertanyaan untuk teman-teman yang kelompok yang lain terkait dengan apa yang diberikan oleh teman kalian dari kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus lagi satu kali lagi. Sekian dari kami, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita lanjut di kelompok 2, sebelum itu Pak Guru akan jelaskan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, yaitu percakapan pendek, ya, percakapan pendek antara teman kamu dengan dia punya pribadinya. Dia memperkenalkan kepada temannya bahwa inilah saya punya jati diri, seperti itu ya. Jadi seperti ini, hello everyone, berarti dia menyampaikan kepada semuanya bahwa inilah saya punya jati diri yang sebenarnya, ya, seperti itu. Berikut kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya adalah kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasi hasil dari pekerjaan untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alisa Putri Tabona dan di sebelah saya lagi ada. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang About Me. Jadi teman-teman bisa lihat di lembar kerja KPD. Teman-teman bisa lihat. Lanjut. Teman-teman bisa lihat di lembar kerja LKPD. Kami telah mengisi titik-titik atau jawaban yang kami isi. Jadi jawaban yang kami isi adalah, hello everyone, my name is Al Ghazali. You can call me Al. I'm 12 years
Lanjut. Pesona Bambu Al number 5. I'm a student. Lanjut. Coba yang lain perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian, ya. Apa yang disampaikan dipersilakan. I study at Putri Arta Junior High School, Karawang. There are 4 people in my family. My father, mother, sister, and me. My father is a doctor. He works in public hospital. My mother is housewife. My hobby is playing soccer. Playing soccer. I also like swimming and skating in my free time. I like listening to music and watching TV. Talking about favorite sports. I like fried chicken and I cream very much. I think it's thank you. Berikan dulu. Untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2 dipersilakan kembali. Oke. Jadi itulah yang diberikan oleh kelompok 2, yaitu presentasi terkait dengan introduction about me. Jadi memperkenalkan diri saya, itu apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 itu sangat benar dan sangat betul, sama juga di kelompok 1, ya. Lalu kemudian kita masuk dengan berikutnya, yaitu di kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 dipersilakan maju ke depan mempresentasi hasil dari diskusi kalian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatul Lola, di sebelah kanan saya Penarusu, dan di sebelah kiri saya. Oke, coba fokus ya, fokus. Ini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang about me, introduction about me. Hello everyone, my name is Al Ghazali. You can call me Al. I am 12 years old. I was born on January 2 in Bandung. I'm in Live Karang. My art is Perumahan Pesona Bambu as number 5. I study at Putri Art Junior High School, Karawang. Lanjut. Three are 4 people in my family. My father, mother, sister, and me. My father is a doctor. I work in public hospital. My father is housewife. My hobby is playing soccer. This play soccer is I also like swimming and cycling. and my break time. I like listening to music and watching TV. Ya. Talking about favorite foods. I like fried chicken fried chicken. Ice cream very much. Okay. Thank you.
Thank you. Oke, berikan aplaus. Terima kasih. Kembali ke tempat. Ya. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, berikut. Tadi kita sudah melihat, ya, kita sudah melihat seksama dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, semuanya pekerjaannya itu sangat betul dan sangat benar, ya. Kedepannya pulang tiba di rumah, apa yang sudah disampaikan di sekolah, pelajaran apa yang disampaikan di sekolah, tolong sampai di rumah dipelajari kembali. Hasil dari diskusi yang kalian sampaikan itu bahwa introducing about me, yaitu memperkenalkan tentang diri saya pribadi. Berikut saya akan jelaskan tentang apa yang sudah kalian kerjakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita akan kembali perhatikan di depan. Berikut, coba perhatikan. Lihat di depan. Kita mulai dari hello everyone, ya. Siapa tahu artinya hello everyone? Tadi yang kamu bilang tadi. Ya, halo semuanya. Berarti dia menyapa kepada teman-temannya semua bahwa inilah saya. Oke, berikut kita lihat apa yang terjadi ketika selanjutnya. Kita lihat. Hello everyone, my titik. Sekarang di sini ada kata kepunyaan dari personal identitas pribadi saya, yaitu saya sendiri, my. Kemudian titik is Al-Ghazali. Di tanda titik ini yang harus kita isi adalah kosakata apa yang benar? Name. Tahu artinya name? Nama. Oke, berikut. My name is Al-Ghazali. Hello semuanya, nama saya adalah Al-Ghazali. Berarti kesimpulannya dia menyampaikan kepada temannya atau kepada seseorang bahwa dialah yang bernama Al-Ghazali. Seperti itu. Bisa diperhatikan? Bisa. Ya. Berikut yang berikutnya. Kemudian di situ setelah itu you can titik me out. Berarti kamu can bisa titik. Kosakata yang tepat untuk mengisi tanda titik ini kira-kira kosakata apa yang ada? Apa itu? Ya, call. Tulisannya C-A-L-L, bacanya call. Ya. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia dibacanya child. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibaca dengan call, yang artinya memanggil atau panggil. Ya, kita lihat kembali lagi. You can call me all, berarti kamu bisa panggil saya dengan nama A. Berarti nama pendek. Ya, nama panggilan. Ya. Contoh, kamu punya nama Budi Setiawan Sartika Prabla, ya. Tapi nama kamu yang sering dipanggil nama Sartika atau Tiga dengan kata singkatan. Ya, itu yang disebut dengan you can call me. Kamu bisa panggil saya dengan nama singkatan ini, yaitu A. Ya, seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke, lanjut. Berikut setelah itu sini kemudian I am 12 years. Oke, sekarang timbul lagi ada kosakata baru yang artinya 12. Sama tahu artinya 12? Apa artinya 12? 12. Kalau 20 artinya 20. Ya, kalau 12 artinya 12. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, kalau bisa dimengerti kita lanjut. I am 12 years. Saya, ya, 12 years titik tanda apa yang tepat untuk mengisi tanda titik ini? Ya, kata all. Arti all apa artinya all? Umur. Ya, kata all artinya umur. Berikut. I am 12 years old. Berarti saya
berumur 12 tahun. Ya. Jadi bahasa Inggris dibaca tidak bisa disesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa bahasa yang kita gunakan itu bahasa Indonesia, tidak bisa kita mengikuti bahasa Inggris, tidak bisa mengikuti secara susunan seperti bahasa Inggris, tidak bisa. Jadi bahasa Inggris itu dia dijelaskan baru dia menjelaskan, seperti itu. Ya, berikut kita lanjut. Jadi I am 12 years old. Saya berumur 12 tahun. Berikut I was titik. Kira-kira kosakata apa yang cocok untuk kita letakkan di tanda titik ini? Apa artinya? Born. Tahu artinya born? Apa artinya? Artinya lahir. Ya, jadi saya lahir pada tanggal 2 Januari tahun 2010. Berarti kesimpulannya sudah jelas. Dia sudah memberitahukan dirinya bahwa saya ini berumur 12 tahun. Saya lahir pada tanggal tadi berapa? Tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Januari. Jadi kesimpulannya sudah jelas bahwa dia lahir pada tanggal 2 Januari tahun berapa tadi? 2010. Oke, yang berikutnya adalah in Bandung. Kalau in Bandung mungkin semua sudah tahu. Yang artinya in yaitu artinya letaknya keterangannya di mana? Berarti di Bandung. Begitu. Berikut di Bandung. Now I live in Karawang. Jadi sekarang saya tinggal di Karawang. Ya. Jadi kalau mau tanya lagi, tadi kata ada bilang bahwa saya tinggal di Karawang. Kalau saya tinggal di Karawang, bahasa Inggrisnya tadi kata tinggal itu apa bahasa Inggrisnya tadi? I live in Karawang. Oke. Berikut my titik is perumahan Pesona Bambu A1 A1 number 5 A1 number 5 ayat A titik. Sekarang kita sebelum masuk kita masuk ini dulu. My titik is perumahan Pesona. Untuk melengkapkan titik ini kita kosakata apa yang benar dan tepat? Jawab perhatikan apa yang tepat? Apa itu? Ya, address. Mana address? Ini address. Ya, address ini artinya alamat. Address itu artinya alamat. Berarti my address, alamat saya perumahan Pesona Bambu. Ya, nomor A1, nomor A1 nomor 5 di A1. Ya, berikut seperti itu ya. Terus ayat A titik. Yang cocoknya untuk kalimat ini apa nama? Kalimat A student. Oke, berarti I am a student. Berarti sudah paham ya, a student ya. Oke, berikut sampai di situ Pak Guru mau tanya, sudah paham apa belum? Oke, berikut kalau sudah langsung saja. I am a student. I study at Puri Arta Junior High School Karawang. Ya, I study, saya belajar di Puri Arta Junior High School. Tahu Junior High School? Junior High School itu adalah SMP. Ya, Junior High School SMP Karawang. There are 4 people. Ada 4 orang in my family. Ada 4 orang. Ada 4 orang di saya punya keluarga, yaitu ayah saya, ibu saya, saudara perempuan saya, dan saya. Ayah saya is, my father is a, apa? Dilengkapi dengan apa tadi? Apa? Tanda titiknya apa tadi? Ini kalian punya lembaran apa namanya? Doctor. Ya, jadi my father a doctor. Ya, my father is a doctor. He works in public hospital. Dia bekerja di
rumah sakit umum. Ibu saya adalah ibu rumah tangga. My mother is housewife, ya. Jadi ibu saya adalah ibu rumah tangga. Lalu kemudian my titik is playing soccer. Berarti my titiknya apa? Ya, my hobby is playing soccer. Saya suka bermain bola. Besides playing soccer, di samping main bola, saya juga suka swimming? Berenang. Oke. And cycling and bicycling. Jadi sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, berarti Pak Guru anggap bahwa sudah selesai. Ya, sudah paham berarti sudah selesai. Maka nanti kita akan lanjutkan lagi di materi yang selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, yang Pak Guru sudah jelaskan bahwa tentang perkenalkan diri, yaitu dia memperkenalkan dia punya pribadi sendiri kepada orang lain. Orang lain itu maksudnya kepada temannya, atau kepada keluarganya, atau kepada sesama temannya, atau kepada orang-orang yang belum dikenal. Bisa dimengerti? Nah, jadi itulah yang disebut dengan introduction myself about me. Oke, sampai situ ada yang ingin bertanya? Jadi hari ini bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti, sudah puas dengan apa yang Pak Guru sampaikan? Sudah. Semuanya sudah paham? Paham. Siapa yang belum mengerti? Oke, berikut yang akan Pak Guru sampaikan bahwa untuk mempelajari bahasa Inggris itu, bahwa itu semuanya mudah. Semuanya mudah karena apa? Ada kemauan. Cara mempelajari bahasa Inggris itu dengan mudah, dengan cepat, yaitu yang pertama mengambil satu kosakata, lalu kemudian dipelajari, kemudian dihafal, lalu kemudian dipraktekkan, lalu kemudian disusun menjadi kalimat. Jadi di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Seperti itu. Jadi itulah yang Pak Guru bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa Pak Guru berikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Yang Pak Guru memberikan adalah motivasi untuk kalian, yaitu tetap semangat walaupun ada beberapa rintangan yang kalian hadapi. Jangan dipikirkan, harus terus maju untuk Indonesia hebat, cerdas, pintar. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti? Ya, oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya, di hari yang berikutnya, di pelajaran yang berikutnya, insya Allah apa yang kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa dapat kebaikan dengan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk kita punya diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk kepada orang lain. Ya, jadi saya ucapkan apabila ada kosakata yang kalian belum paham, yang kalian belum mengerti, ya, tolong dipelajari. Lalu kemudian ketika ketemu sama Bapak Guru, kalau ingin bertanya, bertanyalah apa yang kalian ingin tanya, tanyakanlah. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya, yaitu di hari yang berikutnya, yaitu materi yang selanjutnya, yaitu kita berbicara tentang favorit color, ya, yaitu warna-warna kesukaan kalian. My favorite color, seperti itu ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kalau kita lanjut, mungkin itu saja. Lalu kemudian berikut yang terakhir, sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran sekali ini, maka kita akan masuk dengan breaking dulu ya. Iya, Pak. Oke. Untuk masuk di ice breaking, yaitu kebiasaan Indonesia hebat. Kita bisa mulai dengan semangat, harus bisa ya. Kita mulai kebiasaan Indonesia hebat. Kita mulai sekarang. Bangun pagi daripada olahraga, memang belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat.
pelajari, materi apa yang kita pelajari. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya yang Pak Guru harapkan untuk kalian yaitu lebih bersemangat lagi daripada yang sekarang. Ya, besok itu lebih semangat daripada yang sekarang. Jadi kesimpulannya pulang tiba sampai di rumah, ketemu sama orang tua bahwa saya ini sudah dapat perubahan. Perubahannya apa? Yaitu perubahan kebiasaan Indonesia Hebat yang tadi kalian sudah membaca, yang kalian sudah menyanyi tadi, itu adalah kebiasaan Indonesia Hebat. Jadi untuk di pertemuan berikutnya mungkin ada kosakata yang harus dulu kita pelajari. Lalu kemudian apa yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, mudah-mudahan apa yang bisa Pak Guru sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat, ya. Lalu kemudian apa yang tadi Pak Guru sampaikan, kalau misalnya mungkin ada kesalahan atau apa, mohon dimaafkan. Karena apa? Karena kita ini hanya manusia biasa, tak luput dari apa yang kita berbuat atau apa yang kita salah. Mungkin ada kata yang salah yang Pak Guru sampaikan, itu mohon dimaafkan, ya. Lalu kemudian untuk berikutnya itu tugas itu sudah Pak Guru sudah berikan untuk dikerjakan di rumah, yaitu nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tugas yang Pak Guru berikan di rumah. Kita akan berbahas sama-sama. Lalu kemudian itu saja yang mungkin Pak Guru sampaikan. Ada motivasi, mungkin ada pertanyaan yang dari kalian yang ingin kalian tanyakan sebelum Pak Guru akhiri pertemuan di pagi hari ini. Tidak ada. Jadi Pak Guru berikan satu lagi motivasi bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Walaupun pelajaran dia susah, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian sebelum kita berakhir, mungkin kita berdoa supaya apa yang bisa kita ini bisa bermanfaat di pagi hari ini. Kita berdoa, kita kelas, pimpin doa, kita berdoa. Buku dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih, hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Sampai ketemu di hari berikutnya. Salam semangat, Indonesia hebat, Indonesia pintar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.